Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas pada bab 9 mengenai analisis biaya dan manfaat. Kami beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Air Samsul Afal Kudus absen 2, yang kedua yaitu Aulia Wardatu Saada absen 9, yang ketiga yaitu Nabila Sokawati absen 20, dan yang keempat yaitu Timotius Omega Sabatino absen 25, yang kelima yaitu Fernandira Aga Angesti absen 26. Sebelum saya membahas pada bab ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari kelompok kami pada bab analisis biaya manfaat ini. Yang pertama yaitu untuk membahas situasi di mana manfaat kegiatan tidak hanya terukur dengan pengembalian keuangan secara langsung. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan bagaimana keputusan manajemen aset dapat didekati dalam kasus-kasus ini. Nah, pada slide ini saya akan membahas mengenai ketiadaan manfaat keuangan. Jadi sebelum merambah ke definisi umum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ketiadaan manfaat keuangan. Jadi tidak semua proyek yang bermanfaat memiliki harus diukur dengan keuangan murni. Berikut ini adalah contoh jenis proyek di mana ada manfaat non-finansial atau manfaat yang sulit untuk diukur dalam hal keuangan saja. Yang pertama yaitu proyek pemenuhan kebutuhan masyarakat umum, seperti kesehatan, pendidikan, rekreasi, atau fasilitas olahraga, dan infrastruktur pengguna umum. Ini adalah area utama di mana analisis biaya manfaat menjadi masalah. Yang kedua yaitu pemenuhan kepatuhan peraturan. Ini biasanya dalam kaitannya dengan pertimbangan teknis, kesehatan, keselamatan, atau lingkungan, dan mungkin termasuk identifikasi dan kepatuhan pada peraturan teknis atau standar. Untuk yang selanjutnya yaitu proyek penjagaan nilai atau melindungi aktivitas, karena mengurangi probabilitas atau efek deteriorisasi, kegagalan, kecelakaan, kesalahan, kelelahan, atau keterlambatan. Yang selanjutnya yaitu proyek perbaikan tata letak. Di sini terdapat penyimpanan, penanganan material, akses, komunikasi, tata geraha, atau operasi penyederhanaan. Untuk yang selanjutnya yaitu proyek studi eksplorasi atau prakelayakan yang mungkin atau mungkin tidak mengarah pada proyek-proyek pengembangan bisnis. Contoh evaluasi geologi dari wilayah mineral prospektif, evaluasi teknik pemantauan kondisi dalam aplikasi tertentu. Seperti itu. Lalu yang terakhir di sini yaitu proyek penelitian dengan tujuan untuk memajukan pengetahuan tanpa spesifik pramotivasi keuangan yang ditentukan. Seperti itu. Saya akan membahas mengenai pengertian analisis biaya manfaat. Di sini untuk analisis biaya manfaat sendiri itu saya bedakan menjadi 3. Di definisi umum, selanjutnya ada tujuan sendiri dan juga ada contoh kasus. Untuk definisi umum sendiri yaitu analisis biaya manfaat adalah evaluasi skenario alternatif di mana hasilnya akan melibatkan manfaat finansial dan non-finansial, bahkan tidak ada manfaat. Untuk tujuannya di sini sendiri yaitu untuk menyeimbangkan antara aspek finansial yang dapat diukur dan aspek yang lebih subjektif dalam suatu masalah. Untuk contoh-contoh kasus di sini banyak terjadi khususnya di area yang melibatkan lingkungan dan pekerjaan umum. Contohnya adalah jalan tol Brisbane Gold Coast, rute yang diubah untuk melindungi habitat beruang koala. Meskipun ini dilakukan setelah pejabat pemerintah negara bagian dipilih oleh lobby pro koala. Seperti itu. Untuk contoh kasus lain adalah terowongan mulum-mulum di Melbourne yang dibuat untuk menghindari gangguan terhadap kawasan sensitif flora dan fauna. Seperti itu. Lalu untuk biaya pilihan rute ini secara signifikan lebih tinggi daripada alternatif biaya minimum, tetapi dianggap dapat diterima oleh masyarakat umum. Lalu untuk pertimbangan lainnya adalah saluran transmisi listrik sering terjadi resistensi publik atau terhadap pembuatan rute baru, dan untuk lebih mudahnya untuk meningkatkan rute yang sudah ada daripada membuat baru. Namun hampir setiap proyek dari berbagai ukuran menimbulkan protes karena ada kesadaran umum bahwa biaya dan konsekuensi kehilangan layanan merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Baik, untuk definisi dari analisis biaya manfaat cukup itu yang dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya.
Contoh dari kasus tersebut yaitu analisis biaya manfaat dapat dilihat dari perspektif masyarakat umum. Analisis keuangan proyek sebagai investasi untuk jalan tol akan fokus secara finansial pada biaya konstruksi versus pendapatan tol, tetapi termasuk kontribusi dari pemerintah sebagai pengakuan atas kemudahan nilai. Opsi berikut adalah contoh proyek yang manfaat biaya dan disbenefit ada untuk sebuah proyek. Untuk yang pertama yaitu, jangan membangun jalan. Ini adalah kasus dasar yang dibandingkan dengan opsi lain. Biaya nol, manfaat nol, dan disbenefit. Akibatnya, kemacetan lalu lintas parah dan dampak negatif lingkungan terjadi. Untuk contoh kasus yang kedua yaitu membuat terowongan dengan biaya 2 miliar dolar. Untuk biaya masuk per kendaraan ditarget sebesar 5 dolar. Manfaat, mengurangi kepadatan lalu lintas dan dampak lingkungan pada jalan yang ada, mengurangi waktu perjalanan untuk kendaraan yang mengarah ke efisiensi gerakan dan perdagangan umum yang lebih besar. Dismanfaatnya itu nol. Untuk kasus yang ketiga yaitu bangun jalan melalui taman dengan biaya 1 miliar dolar dengan biaya masuk per kendaraan itu sebesar 2,50 dolar. Untuk manfaatnya sendiri itu mengurangi kepadatan lalu lintas dan dampak lingkungan pada jalan yang ada, mengurangi waktu perjalanan untuk kendaraan yang mengarah ke efisiensi gerakan umum yang lebih besar dan perdagangan. Dismanfaatnya itu mengurangi area taman untuk komunitas. Yang kedua itu dampak pada habitat satwa liar. Untuk kasus selanjutnya, yang keempat yaitu rute jalan melalui area yang dibeli pengembang tanah maupun properti biaya, seperti pembangunan, yaitu untuk membangun jalannya sendiri itu sebesar 500 dolar, kompensasi kepada pemilik properti yang ada sebesar 200 miliar dolar, dan biaya masuk per kendaraan yaitu sebesar 1,90 dolar. Manfaatnya itu mengurangi kepadatan lalu lintas dan dampak lingkungan pada jalan yang ada, mengurangi waktu perjalanan untuk kendaraan yang mengarah ke efisiensi gerakan dan perdagangan umum yang lebih besar. Pemilik memperoleh kompensasi dengan memindahkan bagian mereka karena hal ini termasuk transfer keuangan atas biaya yang hangus atau biasa dengan disebut sunk cost. Untuk dismanfaatnya sendiri itu dampak pada area yang dihuni dekat dengan rute. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan keinginan. Dalam analisis biaya manfaat, diharapkan untuk mengenali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Contoh, dapat dimisalkan masyarakat membutuhkan pasokan air yang memadai dan sehat, tetapi mungkin juga ingin melindungi rawa-rawa untuk katak. Tentu saja ini menjadi masalah prioritas. Nah, dalam kasus katak, diasumsikan bahwa manusia lebih penting daripada katak. Idealnya, keseimbangan yang diinginkan harus tercapai. Semestinya, setiap proyek bertujuan untuk meningkatkan manfaat ekonomi. Ini akan terwujud jika anggota komunitas berpartisipasi dalam seleksi dan memprioritaskan proyek. Namun, mungkin beberapa kelompok akan menentang hasil yang diberikan. Secara sistem demokratis, jika aturan hukum diikuti, keputusan pemerintah yang terpilih dapat mengesampingkan keberatan dari beberapa pemprotes. Selanjutnya, pendidikan publik mengenai berbagai pilihan akan membantu untuk mencapai solusi yang mencerminkan keseimbangan prioritas masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis value engineering berguna dalam opsi pemilihan proyek publik berbasis biaya manfaat berdasarkan kemungkinan kuesioner di bawah ini. Untuk pertanyaan pertama, apakah pengeluaran dari publik dibenarkan untuk fungsinya? Pertanyaan kedua, berapa fungsikah yang dapat digunakan oleh pengguna pembayar? Pertanyaan ketiga, apakah proposal memberikan kesempatan untuk merasionalisasi kegiatan terkait? Pertanyaan keempat, apakah fitur yang diminta sangat dibutuhkan? Dan pertanyaan terakhir, apakah permintaan kapasitas dan ketersediaan dapat dibenarkan? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Prinsip pengguna pembayar. Suatu di mana seorang yang mendapatkan aset atau layanan seharusnya mengharapkan untuk membayarnya. Meskipun dalam situasi biaya manfaat akan sering berarti bahwa pengguna tidak membayar harga penuh. Di dalam prinsip pengguna pembayar sendiri terdapat juga istilah subsidi silang dan ongkos kirim harga stempel. Subsidi silang sendiri adalah aset atau layanan yang disediakan untuk satu kelompok tapi dibayar oleh kelompok lain. Namun sayangnya masih banyak campur tangan politik di dalam subsidi silang.
sehingga banyak kelompok yang tidak layak mendapat subsidi tetap dapat mengklaimnya. Ongkos kirim harga stempel sendiri adalah di mana pengguna aset atau layanan membayarnya dengan harga yang sama, walaupun sebenarnya biaya pengiriman yang dikenakan bervariasi. Saya akan jelaskan tentang pengukuran benefit. Kualitas hidup yang disesuaikan per tahun adalah konsep yang digunakan dalam mengevaluasi manfaat medis perawatan untuk pasien. Jadi, pengukuran benefit adalah perhitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan manfaat suatu situasi atau tindakan dan lantas mengurangi biaya yang terkait dari pengambilan tindakan tersebut. Tahapan analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat berlangsung melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, nyatakan tujuan. Yang kedua, dapatkan informasi dasar. Yang ketiga, identifikasi langkah-langkah yang akan digunakan dalam mengevaluasi skenario. Yang keempat, pemilihan skenario. Yang kelima, pernyataan biaya dan manfaat keuangan untuk unsur-unsur yang dapat dikenai biaya. Yang keenam, pernyataan manfaat dan dismanfaat untuk elemen yang tidak dapat dikenai biaya. Yang ketujuh, opsi peringkat. Yang kedelapan, hadir hasil sebagai perencanaan negara. Selanjutnya, mengenai perencanaan neraca. Neraca perencanaan adalah pernyataan yang merangkum hasil dari manfaat biaya analisis. Pada neraca perencanaan mencakup hal berikut. Yang pertama, identifikasi layanan yang akan disediakan oleh proyek. Yang kedua, identifikasi layanan yang akan hilang sebagai akibat dari proyek. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang membayar layanan dan biaya, yaitu pembayar pajak, pengguna maupun bukan pengguna. Yang keempat, identifikasi pihak-pihak yang akan dirugikan oleh hilangnya kemudahan. Yang kelima, identifikasi pihak-pihak yang akan menguntungkan. Yang keenam, untuk setiap layanan dan pesta, tentukan manfaatnya dalam bentuk uang, fisik maupun tidak berwujud. Yang ketujuh, tampilkan hasilnya dalam bentuk daftar untung dan rugi. Baik, sebelum menutup presentasi pada hari ini, saya akan menginformasikan untuk absensi pada kelas 3C, yaitu mengirimkan foto dengan seseorang yang kalian sayangi, boleh orang tua, teman, pacar, atau hewan peliharaan, di grup WhatsApp Manajemen Aset kelas 3C dengan format nama _ nomor absen. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting Polinema Jos.